Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin membahas teknik hitung cepat trigonometri dasar. Ya. Terus terang teknik ini sangat membantu Master dulu saat zaman tahun 90 itu yang namanya UMPTN. Ya. Selain itu juga teknik ini banyak membantu Master menjadi juara dalam kompetisi matematika dan fisika. Ya. Jadi betul-betul sangat berguna sekali, ya, gitu. Konsep dasarnya seperti apa sih? Ya, sebenarnya teknik menghitung cepat ini konsep dasarnya cuma Pitagoras aja, gitu loh, ya. Pitagoras dan trigonometri dasar, ya. Coba perhatikan kalau misalkan kita lihat di sebelah kanan ada segitiga Pitagoras, ya, di mana sisi depan sudut tegak lurusnya ada R, ya. Kemudian R bersama X itu mengapit sudut A, ya. Kemudian yang tegak lurus dengan X, yaitu sisi depan sudut A adalah Y-nya. Ya. Berdasarkan rumus Pitagoras, ya, tentu saja kita tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Oleh karena itu, untuk mencari X, maka kita tarik akar dari R kuadrat min Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari Y, berdasarkan Pitagoras, itu adalah akar dari R kuadrat min X kuadrat. Jadi untuk mencari X, itu yang dikurangi adalah Y kuadrat. Untuk mencari Y, yang dikurangi adalah X kuadrat. Gitu. Jadi hampir mirip rumusnya. Ya. Pola inilah yang nanti akan kita pakai untuk menghitung secara cepat trigonometri. Ya, gitu. Kemudian kita perlu juga ingat kembali bahwa rumus dasar dari trigonometri yaitu cosinus A, ya, dengan menggunakan segitiga yang sebelah kanan. Cosinus A itu adalah X per R. Ya. Sinus A-nya Y per R, dengan tangannya adalah Y per X. Ya. Perhatikan polanya, ya, bahwa cosinus itu adalah sisi-sisi yang mengapit sudut, ya, X per R. Sinus itu sama dengan tangan dimulai dari pembilangnya selalu sisi depan sudut yang diobservasi. Ya. Gitu. Tangan A itu sebenarnya adalah hasil bagi dari sin A dibagi dengan cos A, ya. Karena sin dan cos sama-sama per R, ya, makanya tangan itu cuma Y dibagi X. Jadi cukup diambil komponen pembilang sin A dan komponen pembilang dari cos A, ya, Y per X, ya. Sin A dibagi cos A, gitu. Nah, sekarang kita coba seberapa cepat kita bisa menghitung menghitung sinus A dari cosinus, ya. Dari cosinus hitung sin, ya, gitu. Misalkan contohnya nih, ya, contohnya cosinus A sama dengan 2/3. Ya. Ini kita membicarakan segitiga lancip, ya. Tidak membicarakan segitiga tumpul dan sebagainya, ya. Karena sudut tumpul maupun sudut lancip hanya masalah ada di kuadran berapa, ya. Jadi tetap yang menjadi acuan kita adalah sudut lancip aja, jadi nggak pusing-pusing gitu loh, ya. Sudut lancipnya aja, ya, gitu. Nah, misalkan cosinus A-nya 2/3, ya. Bagaimana cara mencari sinus A dengan cepat? Gampang, ya. Antara cosinus sama sinus itu pasti pembaginya atau penyebutnya sama, per 3. Ya. Nah, untuk mencari pembilangnya, tinggal kita tarik akar dari selisih kuadrat penyebut kuadrat dikurangi dengan selisih kuadrat dari penyebut dikurangi dengan pembilang. Itu aja, gitu loh. Jadi sinus A itu dari cosinus itu sama-sama per 3, ya. Tapi yang pembilangnya cuma tinggal akar dari kuadrat pembagi dikurangi dengan kuadrat pembilang. Kuadrat yang bawah dikurangi kuadrat yang atas. Udah gitu aja, ya. Sehingga kalau kita teruskan menjadi akar dari 9 kurang 4, 5, akar 5 per 3. Ya. Untuk mencari tangen, ya, cukup kita ambil komponen pembilang dari sin dan cos. Ya. Bagikan komponen pembilang sin dengan komponen pembilang cos. Udah kan? Sin per cos kan? Maka menjadi akar 5 dibagi 2. Udah sesimpel itu aja. Gitu loh, ya. Menghitungnya sesimpel itu. Bagaimana kalau menghitung dari cos menjadi sin? Ya. Sama aja prinsipnya, ya. Misalkan sinusnya 3/7. Maka dengan cepat kita tahu bahwa kosinusnya pasti per 7 juga. Ya. Sama-sama
per R tadi kan kalau di rumus dasarnya kan. Makanya kalau sin A 3/7 nggak perlu banyak mikir. Pasti pembaginya si kosinus itu per 7 juga. Ya. Cuma pembilangnya ya, pembilangnya adalah selisih kuadrat dari yang bawah dikurangi yang atas. Jadi pembilangnya itu akar dari 7 kuadrat kurang 3 kuadrat. Udah itu aja. Sehingga hasilnya adalah akar 49 kurang 9, jadi akar 40/7. Bagaimana dengan tangannya? Sama juga ya. Prinsipnya sama. Untuk mendapatkan tangen, cukup ambil pembilang dari sin dan pembilang dari cos. Maka tangennya adalah 3 dibagi akar 40. Sesimpel itu aja. Bisa dapat cepat ya, gitu. Nah, sekarang kita juga akan mencoba bagaimana kita bisa mendapatkan sin dan cos ya dan tangen jika dia sudutnya bukan sudut lancip ya. Prinsipnya adalah kita bermain-main dengan prinsip kuadran ya. Dimana kalau di kuadran pertama itu semuanya sin, cos, dan tangen positif ya. Karena y dan x-nya positif. Di kuadran kedua, kenapa hanya sinus yang positif? Karena di kuadran kedua yang positif itu cuma y-nya ya, y dan r. Kalau berhubungan dengan y dan r berarti sinusnya yang positif ya. Di kuadran ketiga, kenapa tangannya positif? Karena y dan x-nya sama-sama negatif. Sehingga kalau dibagikan y per x-nya hasilnya positif. Karena negatif bagi negatif positif. Ya, gitu. Kenapa di kuadran keempat kosinusnya positif? Karena di kuadran keempat yang positif itu cuma x sama r. Untuk seluruh kuadran, ya, r itu selalu positif karena jarak kan. Nah, makanya kenapa di kuadran keempat kosinusnya positif? Karena merupakan hasil bagi bilangan positif, yaitu x dan r. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat dari kuadran ini, ya, karena kita patokannya adalah sudut lancip, ya. Jadi kuadran pertama itu sudutnya A atau 360 plus A, di mana A itu sudut lancip. Ya. Di kuadran kedua itu 180 min A. Ya. Kemudian di kuadran ketiga 180 plus A. Ya. Dan di kuadran keempat 360 min A. Gitu. Kenapa kita mengambilnya sudut X lalu ya? 0 dan 180 ya. 180 dan 360 ya. Gitu. Ya dikarenakan memang sudut itu selalu tidak merujuk kepada garis Y, selalu antara R dan garis X gitu. Ya. Makanya kita ambil acuannya sudut lancip selalu garis sudut 0 derajat sama 180 derajat ya. Yang 90 sama 270 lah kita pakai gitu. Karena sudut itu selalu antara R dan sumbu X gitu. Oke, sekarang misalkan nih ya, kita buat soal lebih rumit nih ya. Misalkan kosinus A sama dengan min 5/6. Nah, kebanyakan para siswa ini kebingungan karena minus gitu ya. Jadi kalau ditanya sin A-nya berapa, tangannya berapa, berapakah A gitu, pada pusing semua gitu. Ya. Padahal prinsipnya seperti yang tadi Master ajarkan. Ya. Yang pertama-tama adalah abaikan dulu tanda negatifnya. Ya. Tanda negatif itu tidak mempengaruhi perhitungan. Ya. Karena tanda negatif itu lebih menunjukkan dia ada di kuadran keberapa gitu. Ya. Jadi kita anggap aja dulu cos A-nya 5/6. Ya. Sehingga dengan demikian A itu pastinya ada di kuadran 3 dan 2. Karena apa? Kosinusnya bernilai negatif. Kan tadi di tampilan sebelumnya kita lihat ya, bahwa kosinus itu yang negatif cuma di kuadran kedua dan ketiga aja. Ya. Karena di kuadran 2 dan 3 yang positif cuma sinus dan tangan. Kosinusnya negatif semua. Ya, gitu. Kita masih abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu tanda negatifnya ya. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari sin A dari cos A 5/6 pakai cara yang gampang seperti tadi ya. Pastikan bahwa pastinya kalau sin A itu bawahnya pembaginya pasti per 6. Sama dengan kosinusnya. Gitu. Yang bagian atasnya atau pembilangnya cuman tinggal selisih kuadrat dari yang bawah dikurangi yang atas ya. Jadi akar 36 dikurangi 25. 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 36 kurang 25 11, jadi akar 11/6. Langsung dapat sinusnya, komponen sinusnya ya. Kita masih abaikan plus minusnya ya. Kita pakai yang positifnya dulu ya. Gitu. Nah, karena di kuadran 2 dan 3 ya, otomatis di kuadran kedua itu pasti sinusnya positif
Maka sinusnya tadi kan kita sudah hitung kan, begitu kita abaikan negatifnya kan kita dapat sin A-nya akar 11/6 ya. Maka tentu saja sin A ini menjadi plus akar 11/6 di kuadran kedua. Karena sin itu kan di kuadran kedua positif ya. Sin A menjadi min akar 11/6 tinggal tambahin negatif aja pada saat di kuadran ketiga. Untuk tangen, kita cukup ambil komponen pembilang dari sin A yaitu akar 11 dibagi dengan komponen pembilang dari cosnya 5. Makanya tangennya menjadi min akar 11/5. Ya. Pertama-tama pokoknya tulis dulu akar 11/5. Komponen pembilang dari sin dibagi dengan komponen pembilang dari cos akar 11/5. Cuman sekarang masalah di kuadran keberapa dia? Kalau di kuadran kedua, tinggal tambahin minus aja gitu loh. Jadi menghitung sin tangen cosnya itu tetap pakai positif gitu. Tanda negatifnya cuma untuk menandakan dia di kuadran keberapa gitu. Kayak dalam hal ini kan kalau secara hitungan kita kan tangannya akar 11/5. Cuman sekarang kita berbicara di kuadran keberapa. Kalau di kuadran kedua, otomatis tangannya jadi minus. Sedangkan di kuadran ketiga, angkanya sama, akar 11/5. Tapi tandanya positif. Karena di kuadran ketiga, positif. Gitu ya. Untuk mencari A sangat gampang ya. Nggak pengaruh lagi negatif positifnya. Kita cari aja sudut yang kosinusnya 5/6, sudut lancip ya. Nanti A itu kalau di kuadran kedua cuman tinggal 180 min arcus cosinus 5/6 ya. Jadi kalau cosinus A-nya 5/6, maka sudut lancipnya adalah arcus cosinus 5/6 ya. Jadi di kuadran kedua gampang, tinggal 180 dikurangi A aja, dikurangi arcus cosinus 5/6. Di kuadran ketiga cuman tinggal ditambah ya. Karena kan 5/6 kita anggap sudut lancip dulu ya. Jadi 180 plus sudut lancip. Jadi 180 per arcus cos 5/6 ya. Jadi hanya sesimpel itu aja ya. Dalam hal ini sangat diharapkan para guru itu menerangkannya sesimpel ini ya, tapi dengan tidak meninggalkan prinsip dasar seperti tadi ya. Prinsip dasar yang kita tadi bicarakan pertama-tama itu yang ini ya. Jadi diharapkan para guru tidak meninggalkan ini ya. Hanya saja pada saat teknik perhitungannya betul-betul ditekankan seperti masalah kalau sin dan cos itu pembaginya sama ya. Pembilangnya cuma akar dari selisih kuadrat yang bawah dikurangin yang atas. Yang itu yang perlu ditekankan pada murid-murid seperti itu ya. Oke. Master pikir cukup sampai di sini ya. Tinggal para guru saksikan kembali video ini diulang lagi gitu ya. Diharapkan metode ini betul-betul bisa ditanamkan kepada para siswa ya. Karena betul-betul efektif yaitu bisa menghitung cepat tanpa melupakan konsep dasarnya gitu ya. Master sudah merasakan konsep ini betul-betul sangat menghemat waktu master dalam ujian UMPTN ya, dan juga memenangkan perhitungan cepat kompetisi matematika untuk tingkat nasional ya gitu. Oke, master pikir cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya dan jangan lupa subscribe channel ini karena nanti hasil pengembangan channel ini akan master gunakan untuk pengembangan matematika untuk anak-anak duafa di Indonesia. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.